Ronald Tanur seolah berani mempertaruhkan segalanya, termasuk hukum, demi kebebasan, meski akhirnya ia malah kembali ke jeruji besi. Dalam kasus kematian Dini Sera yang sudah viral, Ronald diduga menyuap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya demi vonis bebas yang ia terima pada 27 Juli 2024. Namun, langkah nekat itu justru berujung petaka. Kejaksaan Agung pun langsung mengambil tindakan, terutama setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum yang menggugat vonis bebas tersebut. Kasus ini menggegerkan publik dan media hingga membawa kejutan besar. 3 hakim dari PN Surabaya, Heri Tuadamanik, Heru Hanindyo, dan Bang Apul, bersama seorang pengacara, ditangkap. Barang bukti berupa uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing bernilai miliaran rupiah ditemukan di kantor pengadilan. Lebih mengejutkan lagi, tim kejaksaan juga menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung, Jarod Richard, serta menyita uang nyaris 1 triliun rupiah. Pertanyaan yang ramai dibicarakan, dari mana uang sebanyak itu? Menurut Edward Tanur, ayah Ronald, sumber uang tersebut adalah hasil investasinya di pasar saham. Benar atau tidak, investigasi mendalam akan menyingkap lebih jauh. Sementara itu, Ronald kini menghadapi ancaman hukuman tambahan atas dugaan suapnya, termasuk sanksi bagi aparat yang terlibat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik menyebut dunia penegakan hukum Indonesia termasuk institusi kehakiman mengalami kerusakan parah buntut kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Dalam kasus ini, Kejagung telah menangkap 3 hakim PN Surabaya dan ex-pejabat Mahkamah Agung, Jarod Richard, yang diduga sebagai makelar kasus. Jimli mengatakan, perlu dilakukan reformasi total atas institusi kehakiman dan penegak hukum. Maka harus diadakan reformasi total. Demikian tertulis di akun media sosial X milik Jimli. Praktisi hukum Jul Armain Aziz juga menyatakan keprihatinannya terhadap penegakan hukum di Indonesia yang ia sebut sebagai malapetaka. Menyoroti kasus Ronald Tanur yang mendapat hukuman ringan meski jaksa menuntut 12 tahun, ia mempertanyakan empati dan hati nurani hakim serta keputusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman menjadi 5 tahun. Jul menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum yang tidak boleh dipermainkan, serta berharap perhatian pemerintah, khususnya Prabowo, untuk memastikan hukum ditegakkan dengan tegas tanpa pengaruh uang. Kasus Ronald Tanur ini hanya satu dari sekian kasus dugaan suap besar yang berhasil diungkap. Salut bagi tim kejaksaan yang cekatan menanganinya. Mungkinkah ada lagi kasus-kasus kakap serupa yang berani diungkap?